Nah, udah pada tahu ya kalau rakit PC tahun 2026 ini butuh biaya yang nggak sedikit. Apalagi kalau maunya yang harganya 7 jutaan tapi udah komplit dan siap pakai. Tapi tenang, all-in-one PC dari Advan ini mungkin bisa jadi salah satu solusinya. Buat harga 7 jutaan sih speknya udah lumayan loh sebetulnya ya. Dia pakai prosesor 6 core 12 thread AMD Ryzen. Slot RAM-nya ada 2, bisa di-upgrade kalau diperluin ya. Layarnya IPS 100% sRGB, jadi mantap bahkan buat editing. Pastinya dia juga irit daya dan cocok buat rumah-rumah yang mungkin dayanya kecil gitu atau perkantoran mungkin ya. Nah, all-in-one PC yang satunya adalah Advance Force One versi Ryzen 5. Oke, sebelumnya kita udah pernah nge-review all-in-one Advance Force One ya, tapi yang waktu itu kita pakai Ryzen 5 yang 6600H. Sekarang kita akan nge-review versi yang lebih terjangkau. Nah, sekencang apa performanya? Tapi kita cek dari spesifikasi dulu ya. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen 5 5500U. Fabrikasinya TSMC 7 nanometer FinFET. Default TDP-nya adalah 15 watt, dia punya 6 core 12 thread dan L3 cache-nya ada di 8 MB. Untuk integrated grafisnya dia pakai AMD Radeon Graphics dengan 7 compute units. Untuk kapasitas VRAM-nya defaultnya 512 GB dan sayangnya ini kita nggak bisa ubah-ubah ukurannya. Untuk memori atau RAM yang terpasang adalah 8 GB DDR4 3200 MHz single channel. Tapi tenang, yang satu ini punya 2 slot SODIMM, jadi kita bisa upgrade kapasitasnya dan jadikan dia menjadi dual channel supaya lebih kencang. Menurut Advan, kapasitasnya itu kalau maksimum mau di-upgrade itu sampai 64 GB. Oke, untuk storage yang terpasang adalah 256 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3x4. Nah, motherboard all-in-one PC ini sebenarnya punya konektor SATA ya, tapi nggak ada kabel dan dudukan storage ya di sini. Jadi praktis sebetulnya yang paling mudah adalah kalau ngupgrade itu ganti yang bawaannya. Lanjut untuk wireless connectivity-nya, dia menggunakan modul Realtek yang sudah mendukung Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5. Untuk power adapter atau power supply-nya itu 90 watt ya, lalu operating systemnya pakai Windows 11 25H2. Yes, ada Windows-nya, resmi loh Windows-nya. Nah, untuk body, form factor-nya adalah all-in-one PC. Materialnya ini perpaduan logam dan polikarbonat. Untuk warnanya ini grey atau abu-abu. Oke, untuk desainnya, all-in-one PC ini punya desain yang unik di mana mesinnya itu nggak ditaruh di belakang panel layar, tapi di dalam tiang penyangganya. Nah, itu membuat bentuk tiang penyangganya jadi pipi dan memanjang seperti ini ya. Nah, desain seperti ini mengingatkan kami pada all-in-one PC yang pernah kami review sebelumnya yang harga 20 jutaan ya. Nah, secara keseluruhan all-in-one PC ini penampilannya tampak elegan dan nggak terasa murahan lah ya di sini. Untuk dimensinya 54 x 31,5 x 42,9 cm. Bobotnya ada di kisaran 6 kg. Nah, untuk display ini adalah layar ukuran 23,8 inci, resolusinya 1920 x 1080 pixel, panelnya IPS. Kalau layarnya kita uji, hasilnya itu tingkat kecerahan maksimal ada di 352 nits. Untuk gamut coverage 93,7% sRGB dan gamut volume di 103,2% sRGB. Ini menandakan bahwa layarnya bisa kita pakai untuk editing yang membutuhkan akurasi warna cukup baik ya. Hal tersebut juga otomatis membuat layar ini mantap buat streaming video maupun browsing galeri foto bahkan ya. Nah, permukaan layar juga punya sifat yang non-glossy, jadi aman dari pantulan-pantulan bayangan objek di sekitar yang mungkin mengganggu kenyamanan pemakaian. Untuk bingkainya ini sudah pakai desain yang tipis nih, seperti monitor 24 inci lainnya. Bahkan bingkai bawahnya juga sudah ikutan tipis. Lalu untuk ergonomi, layar all-in-one PC ini hanya dapat dimainkan ke arah depan dan ke belakang saja. Oke, untuk kamera dia menggunakan kamera 1080p 30 fps tentunya. Uniknya ternyata kameranya itu berbentuk modul seperti webcam yang dapat dilepas pasang seperti ini. Kamera ini menggunakan pogo pin untuk konektornya dan menempel pada sisi atas layar dengan menggunakan magnet. Kamera seperti ini juga membuatnya jadi lebih aman ya, karena bisa dilepas saja. Kalau memastikan tidak bisa kena hack sama sekali ya, lepas saja kameranya. Modul tersebut juga dilengkapi dengan 2 buah mikrofon pada sisi kanan dan kiri lensanya. Nah, buat kamera di all-in-one PC 7 jutaan, kualitas gambarnya sudah memadai banget untuk video call atau online meeting dengan kondisi pencahayaan yang mencukupi. Sementara untuk suara yang tangkap oleh mikrofon tuh terasa sedikit mendem ya sebetulnya, tapi suara kami masih bisa terdengar dengan jelas lah yang penting. Ya, sekarang saya sedang berada di studio untuk menguji kemampuan kamera dari IO PC dari Advan yang satu ini. Untuk perekaman sendiri bisa sampai 1080p 30 fps dengan rasio 16:9. Dan untuk kualitasnya sendiri kurang lebih seperti ini. Lalu untuk audio yang teman-teman dengar dari tadi juga adalah hasil perekaman audio dari mikrofon di IO PC ini. Nah, kalau dari yang teman-teman dengar gimana kualitas audio dari mikrofonnya ini? Oke, untuk audionya all-in-one PC dilengkapi dengan 2 buah speaker di bagian tiang penyangga layar dengan arah keluaran suara mengarah ke pengguna. Wah, speaker ini sebenarnya bisa mengeluarkan suara yang lantang ya, hanya saja suaranya terasa memekakan telinga di volume maksimal. Jadi kalau mau suaranya nyaman itu ya mentok-mentok sampai 50% lah.
Nah, dalam setting seperti ini ya, 50% ke bawah ya, kualitasnya tuh udah lumayan sebetulnya untuk speaker all-in-one PC harga 7 jutaan. Oke, Advan menempatkan konektor dan tombol di sisi samping tiang penyangga ya, jadi mudah untuk dijangkau. Untuk konektor dan tombolnya itu di kiri dari atas ke bawah ada 1 3,5 mm audio jack, lalu ada 1 3,5 mm microphone jack, kemudian ada 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 Gigabit Ethernet, dan ada 2 USB 2.0, lalu ada 1 DSAP, 1 HDMI, 1 DC-in, 1 USB 2.0 Type C, 1 SD card reader, 1 3,5 mm audio combo jack. Nah, kalau dari kanan dari atas ke bawah kita lihat ada tombol brightness up, brightness down, ada 2 USB 2.0, ada tombol power, ada 1 security lock slot. Ini sih rame banget ya konektor-konektornya. Oke, untuk cooling sistemnya, all-in-one PC ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan 1 heat pipe tembaga dan 1 kipas blower yang besar. Untuk ventilasi pembuangannya itu mengarah ke samping. Nah, untuk keyboard dan mouse, Advan menyertakan wireless keyboard dan mouse di dalam paket penjualan. Keduanya terhubung ke 1 USB receiver. Jadi kita hanya butuh 1 konektor USB yang terpakai nantinya. Nah, untuk penggemar clean setup ya untuk PC desktopnya, tentunya ini bonus yang menarik karena jadi nggak ada kabel keyboard dan mouse yang berseliweran di atas meja. Nah, keyboard dan mouse ini masing-masing menggunakan 1 buah baterai AA ya, dan sudah disertakan dalam paket penjualan juga. Oke, kita masuk dalam aspek performanya. All-in-one PC ini akan kami uji dalam 2 kondisi, yaitu konfigurasi 8 GB single channel sesuai dengan spesifikasi bawaannya yang standar ya, dan ada juga yang kita uji dalam 16 GB dual channel dengan menambahkan 1 keping RAM 8 GB. Oh ya, untuk pengujian juga dilakukan nanti semuanya dengan brightness di layar kita pentokin aja ke 100%. Jadi kita lihat sekarang untuk Cinebench R23 di stabilitas selama 30 menit, skor tertingginya adalah 7.461 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan di kisaran 6.200 sampai 6.400 poin. Untuk suhu kerjanya dengan Cinebench R23, suhu prosesor itu sempat naik hingga 77 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya turun di bawah 70 derajat Celcius. Untuk konsumsi daya di sini terlihat ada di 40 sampai 67 watt. Lanjut, kalau kita pakai Adobe Premiere Pro 2026, kita pakai video Full HD 60 fps durasi 5 menit dengan OpenCL aja langsung ya. Kalau single channel semua selesai dalam waktu 15 menit 23 detik, kalau dual channel jadi 8 menit 50 detik. Di sini kelihatan ya kalau PC desktop ini lebih cocok untuk editing video Full HD 30 fps aja. Kalau 60 fps nanti ekspornya agak lama jadinya. Nah, untuk suhu kerja pakai Full HD video export dengan OpenCL, suhu kerja terlihat terkendali di bawah 60 derajat Celcius. Untuk konsumsi daya kita lihat ada di kisaran 48 sampai 64 watt. Nah, untuk DaVinci Resolve sekarang 20.3 software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Untuk video Full HD 60 fps durasi 5 menit itu single channel selesai dalam waktu 18 menit 4 detik, kalau dual channel 10 menit 50 detik. Lagi-lagi kelihatannya lebih cocok pakai video Full HD 30 fps kalau aplikasinya pakai yang satu ini. Nah, untuk suhu kerjanya ya pada saat Full HD video exporting, suhu prosesor sempat naik ke 72 derajat Celcius, kemudian turun ke bawah 70 derajat Celcius. Konsumsi daya ada di kisaran 51 sampai 71 watt di sini. Nah, kalau kita pakai CapCut video Full HD 60 fps lagi ya, durasi 5 menit lagi, single channel itu selesai dalam waktu 7 menit 17 detik. Kalau dia dual channel, dia bisa selesai dalam waktu 5 menit 35 detik. Nah, di sini editing video Full HD 60 fps jadi lebih pas ya. Lebih kencang soal jalannya memang ya. Nah, kalau suhu kerjanya pada saat melakukan Full HD video exporting, suhu tertinggi prosesor tercatat hanya mencapai 75 derajat Celcius saja. Sementara konsumsi dayanya ada di kisaran 42 sampai 67 watt. Oke, sekarang mari kita lihat kemampuan gaming all-in-one PC ini dengan konfigurasi RAM langsung dual channel. Sekarang mari kita lihat suhu kerjanya pada saat dia mainkan game Genshin Impact selama 30 menit. Di sini suhu kerja prosesor dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 60 derajat Celcius ya. Jadi ini aman banget ya. Oke, kita tes lagi konsumsi dayanya ya. Kita coba streaming video 4K 60 di YouTube. Kita lihat bahwa konsumsi dayanya ada di 29 sampai 47 watt. Sementara kalau kita idle aja di desktop ya, diem bengong di desktop gitu, ini makan daya cuma 20 sampai 24 watt. Nah, dari semua hasil pengujian tadi, kita bisa mengasumsikan bahwa all-in-one PC ini akan memakan daya maksimal di 71 watt ya. Nah, kalau all-in-one PC ini dipakai terus-menerus selama 12 jam dalam sehari, maka biaya pemakaian listriknya adalah sekitar Rp1.230 per hari
per hari ya. Nah, jadi pemakaian listrik selama 30 hari akan jadi kurang lebih sekitar Rp36.900 saja. Nah, tentunya kalau beban kerja lebih rendah dan durasi pemakaiannya lebih singkat, maka dayanya akan lebih rendah dan biaya listrik akan ikutan turun. Oke, kita lanjut untuk storage testnya. Dengan Crystal Smart kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 1752 MB per second dan tulis di 1757 MB per second. Ini jarang-jarang ya ketemu SSD yang kecepatan tulis sama baca itu mirip banget ya. Ini memang bukan SSD PCIe Gen 3 paling kencang, tapi udah lumayan lah buat yang kapasitasnya 256 GB. Oke, untuk harganya, yang satu ini dijual di harga kisaran Rp7.499.000. Untuk bonus pilihannya dapat wireless keyboard, dapat wireless mouse, dan tentunya Windows 11 original. Untuk garansi dia dapat 1 tahun dari Advan Indonesia. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaannya 8 GB single channel. Sangat disarankan untuk upgrade ke dual channel supaya lebih kenceng ya. Kalau rasanya nambah 8 GB terlalu mahal, bisa nambah 1 keping RAM 4 GB biar upgrade-nya lebih hemat aja. Kemudian untuk jumlah konektor USB 3. Di sini cuma ada 2 biji, tapi ya udah lumayan sih sebetulnya ya. Kemudian untuk ergonomi layarnya hanya bisa dimiringkan ke depan dan ke belakang saja ya, nggak bisa yang ke arah lainnya lagi. Garansi itu juga cuma 1 tahun. Kemudian di sini emang belum dapat Microsoft Office, tapi harusnya kalau untuk yang satu ini bukan jadi masalah ya, karena banyak alternatif gratisnya, bahkan yang berbasis web juga ada. Dan tentunya kita tetap bisa install Microsoft Office di sini kalau kita udah beli lisensinya. Nah, dari sisi menariknya, yang satu ini praktis, siap pakai, nggak perlu rakit-rakit lagi, hemat tempat di atas meja, seperti pakai monitor 24 inci aja. Udah pakai prosesor AMD Ryzen 6 core ya, 12 thread, jadi ini udah mumpuni untuk multitasking, mumpuni juga untuk editing video Full HD, paling nggak 30 fps lah ya. Gaming juga kuat lah, tipis-tipis, lumayan. Irit dayanya sih irit banget. RAM masih bisa di-upgrade. Layar ini penting nih, IPS 100% sRGB. Jumlah konektor juga melimpah banget. Kamera 1080p juga bisa dilepas pasang biar aman ya. Dia pun masih dapat bonus wireless keyboard dan wireless mouse. Garansinya juga satu tempat ya, satu pintu. Jadi mudah, komponen manapun yang rusak ya, pengurusannya di satu titik aja ya. Kemudian yang terakhir jelas ya, harganya itu sangat menarik untuk apa yang ditawarkan. Nah, kemudian jadi ya, all-in-one PC dari Advan ini cocok ya untuk ngapain aja. Pertama, buat PC desktop di rumah untuk kerja, buat hiburan atau belajar pastinya cocok ya. Apalagi kalau kita butuh yang instan dan nggak perlu rakit-rakit lagi. Cocok juga buat yang tinggal di rumah kecil, apartemen atau kos-kosan karena ukurannya cuman ya seperti monitor LCD 24 inci aja. Nggak makan tempat gitu ya. Daya listriknya juga maksimal, cuma sekitar 71 watt. Ini maksimal dalam pengujian ya. Kenyataannya sih harusnya nggak nyampe segitu. Jadi harusnya di tempat yang listriknya itu juga kecil, nggak ada masalah. Kos-kosan kalian di limit, nggak ada masalah. Laptop kalian aja mungkin bisa lebih boros daripada yang satu ini. Kemudian buat editing video kelas rumahan juga bisa ya, karena udah speknya udah mumpuni ya, dan layarnya juga udah 100% sRGB. 1080p 30 fps lumayan. Mau dipakai buat komputer di kantor, sekolah atau kampus juga pastinya bisa. PC seperti ini pastinya akan memudahkan dalam hal pengadaan juga ya, karena nggak perlu rakit satu persatu dalam jumlah yang besar. Irit listrik juga, jadi tagihan listrik tetap aman setiap bulannya. Jadi kalau yang dicari adalah sebuah PC desktop, terutama kalau form factor-nya adalah all-in-one yang dicari ya, yang jelas udah siap pakai dan performanya udah oke banget untuk harganya, apalagi di tahun 2026 ini ya. Di upgrade masih mudah, irit juga konsumsi dayanya ya. Kemudian layarnya udah 100% sRGB dan harganya ya balik lagi, harganya terjangkau. Rasanya sih Advan Force One dengan Ryzen 5 5500U ini harusnya bisa jadi pilihan yang tidak bisa dilewatkan.